Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di channel YouTube FISB Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita berada dalam segmen dakwah ya, dalam tema besar internalisasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini ya, teman-teman sekalian, saya ingin membacakan sebuah hadis. Hadis yang ditulis atau dikodifikasi di dalam sebuah kitab, yakni Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin adalah salah satu kitab hadis paling populer dalam sepanjang sejarah umat Islam yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hafiz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi, atau kita kenal dengan nama singkatnya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini merupakan salah seorang ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Selain kitab Riyadhus Shalihin, beliau juga menulis kitab-kitab yang lain. Misalnya kitab hadis Arba'in An-Nawawi, kemudian juga kitab-kitab fikih, kitab-kitab usul fikih. Beliau sangat terkenal dengan fakihnya, dan di sini yang saya bawa adalah syarah atau penjelasan terhadap kitab Riyadhus Shalihin tersebut, Nuzhatul Muttaqin Syarah Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, yang ditulis oleh Dr. Mustafa Al-Bugho dan kawan-kawan beliau. Nah, hadis yang akan saya bacakan ini berasal dari bab ke-13 dalam kitab tersebut, yang disebut sebagai bab bayan katsirati turuqil khair ya. Yakni bab yang menjelaskan terkait dengan banyaknya turuk. Turuk itu jalan ya. Kalau torik jalannya satu, kalau turuk jalannya ada banyak ya. Ada banyak jalan yang menuju satu hal. Satu hal itu apa? Kebaikan. Nah, kebaikan ini kan salah satu nilai esensial dari Islam itu sendiri. Sebagaimana dalam bab-bab yang lain, Imam An-Nawawi sebelum masuk ke dalam hadis-hadis, beliau selalu memulai dengan ayat-ayat Al-Quran yang relevan dengan bahasan bab tersebut. Misalnya beliau di sini menyebut surah Al-Baqarah ayat ke-215, wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Ya. Kemudian juga di Al-Baqarah 197, wa ma taf'alu min khairin ya'lamhullah. Apapun kebaikan yang kita buat itu pasti akan diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah punya sifat Al-Alim, Maha mengetahui apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan, bahkan sebelum dikerjakan sekalipun Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan itu. Ya. Kemudian juga dalam surah Al-Zalzalah yang sudah sangat terkenal itu ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita buat pasti akan ada balasannya nanti di akhirat, ya, yang sebanding dengan yang kita perbuat tersebut. Kemudian juga dalam surah Al-Jathiyah beliau menyebut man amila shalihan falinafsih. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan maka balasan kebaikannya untuk diri dia sendiri. Ya, wal ayatu fil bab katsirah. Ya, dan ayat dalam bab ini tuh sebenarnya banyak sekali, yang beliau sebutkan tuh hanya sebagiannya saja. Nah, kemudian hadis-hadisnya apa saja? Ada banyak ya. Beliau menyebutkan fakatsiratu jiddan ya, bahwa hadis dalam bab ini pun sangat banyak. Ya, wahia ghairu munhasirah ya, dan di sini yang akan kita sebutkan hanya sebagiannya saja. Dan salah satunya yang akan kita sebutkan dalam video kali ini adalah hadis nomor 117 an Abi Dzar Jundub bin Junadah ya, dari Abi Dzar yang nama aslinya adalah Jundub bin Junabah. Beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang termasuk dalam orang-orang yang awal dalam masuk Islam. Beliau terkenal dengan kezuhudannya. Zuhud itu artinya hidupnya sederhana, tidak berfoya-foya, meskipun beliau memiliki ya harta dan juga memiliki banyak keleluasaan materi. Tapi beliau selalu bersedekah, rajin dalam membantu orang lain. Nah, apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Dzar tersebut? Qultu, ya, saya berkata, Abu Dzar berkata maksudnya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ayul a'malis afdal. Apa amalan yang paling utama, yang paling afdal? Qala, Rasulullah kemudian menjawab, al-imanu billah. Ya, beriman kepada Allah, wal jihadu fi sabilillah, dan berjihad di atas jalan Allah. Al-imanu billah ini merupakan manifestasi dari amalan hati. Ya, karena iman itu dimulai dari dalam hati kita. Tapi iman itu tidak bisa hanya disebutkan dalam hati saja. Dia harus kita lisankan, harus kita lakukan, dan harus kita buktikan. Pembuktian iman itulah yang disebut sebagai jihad fi sabilillah. Jihad itu konteksnya luas. Jihad itu artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan sebuah kebaikan sesuai dengan apa yang Allah perintahkan. Ya, al-jihadu fi sabilillah, yang berupa amalan dari badan kita dan juga amalan harta kita.
Artinya amalan atau perbuatan kebaikan dalam Islam itu punya banyak hal. Yang pertama tadi ada dalam hati, kemudian kita lisankan, kemudian kita lakukan dalam sebuah action, badan kita terlibat di dalamnya, begitu ya. Jihad, misalkan jihad yang paling tinggi tadi misalnya di dalam berperangan itu kita mengeluarkan, mengorbankan nyawa kita, dan juga dalam hal yang lain adalah harta kita. Artinya amal perbuatan dalam Islam itu sangat banyak. Nah, kita lihat bahwa dalam sebuah hadis maknanya itu bisa jadi sangat luas, tapi Rasulullah SAW hanya menyebutkan sedikit saja. Ini merupakan salah satu mukjizat yang disebut oleh para ulama bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah jawami'ul kalam. Ya, bisa mengumpulkan, menghimpun banyaknya makna dalam sebuah perkataan yang sederhana yang mudah kita serap maknanya. Ya, tapi kemudian para ulama memberikan syarah itu artinya memberikan penjelasan, ya, penjelasan dan dijelaskan lagi sehingga bisa banyak action plan yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita dalam sehari-hari. Kemudian beliau bertanya lagi, ya Abi Dzar ini kemudian bertanya lagi, qultu ayyur riqab afdal? Apa bentuk riqab yang paling afdal? Ya, riqab itu apa? Riqab itulah memerdekakan budak. Ya, pada zaman itu perbudakan masih banyak. Qala Rasulullah kemudian menjawab, anfasuha inda ahliha wa aktsaruha thamanan. Ya, artinya adalah memerdekakan budak yang sangat paling disayang sama majikannya dan yang paling mahal harganya. Artinya apa? Beramal itu kalau sudah ingin melakukan harta jangan yang nanggung-nanggung. Pastikan amalan kita amalan yang terbaik. Amalan yang terbaik itu yang bisa jadi harus mengorbankan harta. Tapi karena amalan itu mengorbankan harta yang terbaik yang kita sayangi, ya, insya Allah balasannya akan jauh lebih mulia. Ya. Qultu, kemudian beliau pun bertanya lagi. Ini kemudian. Fa'ilam af'al. Maka kalau misalkan saya nggak bisa melakukan itu bagaimana ya Rasulullah? Kan nggak semua orang bisa berjihad fisabilillah dalam konteks perang fisik. Ya, tidak semua tempat adalah tempat peperangan. Kalau tidak di tempat yang berperang, jangan mencari-cari perang. Ya, kalau di tempat peperangan seperti di Palestina, seperti di Gaza, berperanglah sekuat tenaga, mengorbankan jiwa dan harta. Tapi kalau di tempat yang damai, jangan membuat perang, begitu ya. Kemudian tadi terkait dengan memerdekakan budak, hari ini tidak lagi perbudakan seperti di zaman itu, ya. Bisa jadi mungkin konteksnya adalah membuat manusia itu punya kemerdekaan dari sistem yang zalim. Itu pun salah satu bentuk memerdekakan budak, gitu ya, dalam konteks hari ini. Tapi kalaupun memang tidak mampu, harus melakukan apa ya Rasulullah? Jawaban Rasulullah adalah, ya, tu'inu shani'an au tasna'u li akhraq, ya. Apa itu artinya? Kalau tidak bisa melakukan yang tadi, membantulah pekerja dan menyibukkanlah diri dengan pekerjaan agar hidupmu tidak sia-sia. Berarti salah satu tujuan diciptakannya manusia itu, kalau kita ingat dalam Al-Quran, misalnya menjadi khalifatullah fil ard, ya, menjadi khalifahnya Allah di muka bumi. Kemudian juga menjadi hambanya Allah, ya. Illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada aku, katanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian juga di ayat yang lain adalah untuk memakmurkan bumi. Untuk bisa mencapai tujuan itu nggak bisa umat Islam itu hanya diam-diam saja, santai-santai saja, rebahan saja, kemudian kita berharap umat Islam tiba-tiba kuat. Itu hal yang mustahil, begitu ya. Maka kita harus menyibukkan diri dengan perbuatan-perbuatan kebaikan, ya. Dan perbuatan kebaikan itu akan berjalan terus-menerus. Di dalam surah Al-Insyirah misalnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan setelah dijamin bahwa setelah setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, maka dilanjutkan dengan ayat fa idza faraghta fansab. Apabila kamu sudah mengerjakan sebuah kebaikan sudah selesai, maka yang kita lakukan adalah segera menyibukkan diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Ya. Itu artinya Pak, gerak untuk melakukan kebaikan seorang muslim itu harus terus-menerus berkesinambungan, ya. Qultu. Kemudian beliau bertanya lagi, ya Rasulullah, ara'aita in dha'aftu an ba'dil amal, ya Rasulullah, jika saya masih belum mampu untuk berbuat seperti itu, bagaimana ya Rasulullah? Maka beliau pun menjawab, ya, takuffu syarraka 'anin nas fa innaha shadaqatu minka 'ala nafsika. Maka dengan cara yang paling sederhananya adalah kamu menghindarkan diri untuk berbuat jahat kepada orang lain, tidak menyusahkan orang lain, ya, tidak membuat keburukan, mendatangkan keburukan bagi orang lain, itu saja merupakan sebuah sedekah
bagi kita, ya, yang bisa kita berikan. Jadi sedekah itu tidak hanya tadi misalkan, tidak hanya dalam bentuk mengeluarkan harta, tidak hanya dalam bentuk mengorbankan jiwa. Kalau memang kita masih belum mampu, seminimal-minimalnya kehidupan kita, hadirnya kita tidak membuat susah orang lain. Itu merupakan bentuk kebaikan yang paling minimal. Kalau nggak bisa bantu, jangan nyusahin. Itu ada dalilnya, dan inilah dalilnya, begitu ya. Kita sudah sering menyebutkan seperti itu. Kalau kita masih belum bisa membantu, ya minimal tidak menyusahkan orang lain, ya. Dan itulah salah satu bentuk yang perlu kita, kebaikan, ya, nilai-nilai keislaman yang perlu kita internalisasi dalam kehidupan kita sehari-hari, karena dengan begitu kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi sesama kita, ya. Karena disebutkan dalam hadis yang lain, misalnya sebaik-baiknya manusia adalah khairun nas anfa'uhum linnas, adalah orang yang paling bermanfaat, paling besar membawa kebermanfaatan bagi orang-orang lain. Kalau memang belum bisa membawa kemanfaatan, setidak-tidaknya jangan membuat kerusuhan, jangan membuat keburukan, jangan membuat hal-hal yang menjengkelkan bagi orang lain, karena itu sudah dapat membuat kita melakukan kebaikan, ya. Menghindari keburukan itu adalah salah satu bentuk kebaikan. Hadis yang lain misalnya disebutkan menghindarkan duri dari jalanan saja bentuk kebaikan. Itu kan bukan kita memberikan uang, bukan kita mengeluarkan harta, tapi kita menghindari keburukan, menghindarkan keburukan dari sesama muslim, itu adalah sebuah kebaikan. Semoga dengan hadis yang saya sampaikan ini, yang barangkali singkat secara kata-katanya namun sangat mendalam maknanya, bisa memotivasi kita untuk yang pertama tadi beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang kedua, berjihad, ya, dengan sungguh-sungguh, baik secara fisik, secara harta, ya. Dan kemudian memotivasi kita untuk berbuat kebaikan, mendatangkan kebaikan kepada sesama umat Islam, ya. Atau setidak-tidaknya memotivasi kita untuk tidak menjadi bagian dari orang-orang yang membuat keburukan di tengah masyarakat, di tengah umat Islam. Dengan begitu insya Allah kita bisa menjadi muslim yang semakin baik ke depannya. Terima kasih. Apa yang kami sampaikan ada kekurangannya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.